Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Shihao berdiri tanpa gentar, tak lagi menahan diri. Bagi dirinya, ini bukan sekadar masalah harga diri, melainkan penegasan siapa dirinya sebenarnya. Hatinya bersih, bebas dari keraguan. Ia tak akan mundur dari tekanan, bahkan jika itu berasal dari murid-murid Akademi Abadi. Tatapan para penonton dipenuhi keterkejutan. Murid-murid Akademi Abadi adalah simbol kekuatan dan masa depan, namun Shihao justru menantang mereka secara terbuka. Wutai berdiri di atas kapal dengan baju sirah biru dan busur perunggu, menatap tajam ke bawah. Udaranya mencekam. Salah satu rekannya mengejek Shihao, namun tanpa berkata sepatah pun, Shihao mengangkat tangannya. Sebuah tombak emas tercipta dari petir muncul. Dalam satu gerakan, tombak itu dilempar menuju kapal di langit, langsung mengarah ke Wutai. Serangan balasan datang cepat. Artefak dan panah perunggu ditembakkan. Tapi Shihao tetap berdiri, matanya tajam. Kalian pikir aku diam karena takut? Kalian memperlakukanku seperti binatang liar. Kalian mau adu nyali? Aku siap. Kata-katanya memancing kemarahan. Wutai pun akhirnya melompat turun, menghadapi Shihao secara langsung. Ia disemangati teman-temannya untuk menunjukkan bahwa Akademi Abadi tidak bisa dipermalukan. Wutai menyerang dengan busur khusus, menembakkan panah merah yang diisi kehendak surgawi, panah yang bisa memburu hingga jiwa. Namun Shihao telah berubah menjadi Kunpeng, makhluk mitos yang cepat dan mematikan. Ia menghindar, menyelinap, lalu menyerang. Pertarungan berlangsung sengit. Shihao menyerbu dengan serangan bertubi-tubi. Cakar Kunpeng menghantam busur Wutai ribuan kali. Wutai terhuyung, meski baju zirah birunya menahan sebagian dampaknya. Namun, Shihao belum selesai. Kali ini energi Yin muncul dalam bentuk ikan hitam raksasa yang mengunci gerak Wutai. Sekalipun ia mencoba bertahan, serangan Shihao menembus semua pertahanan. Tubuh Wutai terlempar, menabrak kawah gunung berapi. Tak berhenti di situ, Shihao melesat dalam bentuk manusia, sayapnya tetap terbentang. Ia menginjak dada Wutai, menekannya ke dalam magma panas. Asap membubung, lava meletup. Semua yang melihatnya terdiam. Bahkan para murid dan tetua terkesima. Shihao tidak hanya menang, dia mengukir peringatan. Ini bukan sekadar pertarungan, ini adalah pernyataan keras, jangan remehkan aku. Lava mendidih menyembur dari kawah, membakar tanah, jadi lautan api. Di tengah panas yang menyiksa, Shihao menginjak dada Wutai, menekannya ke dalam magma menyala. Tubuh Wutai bergeliat, mencoba lepas, tapi kekuatan spiral Shihao yang menggabungkan Yin dan Yang menghancurkan tulangnya. Darahnya bercampur lava, tak bisa dibedakan antara panas atau amis. Rambut Wutai menjulang saat ia mengamuk. Magma memercik ratusan sang ke langit. Tapi Shihao tetap tak tergoyahkan, seperti gunung purba, menindasnya tanpa ampun. Wutai meraung, malu sekaligus murka. Murid kebanggaan Akademi Abadi dipermalukan di depan umum. Lalu tubuh Wutai bersinar. Ia berhasil membebaskan diri. Baju zirah biru muncul, memancarkan cahaya sakral. Para penonton terkejut. Itu zirah milik Little Sky King. Tiba-tiba, Wutai bangkit seperti dewa iblis, matanya tajam, aura membubung. Namun Shihao tetap tenang. Sayap Kunpeng terbentang di punggungnya, energi kacau mengelilinginya. Wutai menghunus tombak surgawi, menerjang dengan kekuatan yang membelah langit dan bumi. Tapi Shihao menghindar dengan ringan, lalu berkomentar acuh, cuman segitu. Wutai murka, kekuatannya meningkat. 3 helai energi abadi berputar di sekelilingnya, tombak surgawinya menyemburkan cahaya dan simbol. Tapi Shihao menangkisnya dengan tangan kosong. Ia mencengkeram tombak itu, melengkungkannya, lalu membalikkan serangan dengan petir dari telapak tangan. Kekuatan Shihao mengejutkan semua orang. Tubuh Wutai terpental, armor birunya menghalau luka parah. Tapi jelas, tanpa zirah itu, ia sudah habis. Wutai ternganga saat melihat Shihao juga memiliki 3 helai energi abadi. Kekuatan Shihao bukan sekadar pertahanan, tapi ofensif yang menakutkan. Serangan gabungan teknik Kunpeng dan kilat membuat Wutai remuk.
Dalam satu pukulan telak, tubuh Wu Tai membentur kawam, retak dan terkapar. Shi Hao kemudian menjangkau, mencabut armor biru itu dari tubuhnya, membuat Wu Tai putus asa. Begitu Zira terlepas, satu helai energi abadi ikut menghilang. Ternyata kekuatannya semu, berasal dari Zira. Shi Hao mengerti, Wu Tai hanya punya dua helai asli, satu berasal dari armor. Dalam sekejap, ia menghantam lawannya satu kali lagi. Tubuh Wu Tai meledak setengah, lalu terhempas ke kawah. Kini, Wu Tai hanya bisa menatap Shi Hao dengan ngeri. Sombongnya yang semu telah hancur oleh kekuatan sejati. Yang ia banggakan, ternyata bukan miliknya. Kapal perang Akademi Abadi gempar. Jeritan terdengar saat Wu Tai dihancurkan Shi Hao hanya dengan satu hentakan kaki. Tubuhnya meledak, menyisakan kepala yang gemetar ketakutan. Namun, Shi Hao tak menghabisinya. Menyadari mata para tetua masih mengawasi. "Apa kau meremehkan Akademi Abadi kami?" teriak murid-murid Wu Tai, marah namun tak berani maju. Shi Hao dingin dan angkuh, hanya menjawab, "Jika tidak terima, turun dan lawan aku." Para murid institusi Dewa Surgawi terdiam, terkejut akan keberanian Huang yang begitu terang-terangan menantang kekuasaan Akademi Abadi tanpa ragu merendahkan mereka di hadapan umum. "Berani sekali. Apa kau pikir tak ada yang bisa menundukkanmu?" seru salah satu dari kapal. Namun Shi Hao malah mengejek, "Kalau berani, jangan cuma menggonggong dari kejauhan. Turun dan bertarung." Dua murid Akademi Abadi tak tahan lagi, menyerang Shi Hao bersamaan. Tapi mereka bukan tandingan. Serangan mereka meleset, dan dalam sekejap, darah memercik, tubuh mereka dilukai hebat. "Chaos Calming Art," seru seseorang, mengenali teknik yang dipakai Shi Hao. "Mirip seni rahasia milik keluarga Wang." "Apa kau dari keluarga Wang?" tanya mereka. "Bukan," jawab Shi Hao tajam. Dia hanya meniru teknik itu bukan karena dia punya darah Wang, tapi karena kekuatannya sendiri begitu tinggi hingga mampu meniru metode ekstrim itu. Dengan serangan seperti badai, Shi Hao melukai keduanya hingga nyaris tewas. Satu dipotong setengah, satunya lagi kehilangan kepala. Bersama Wu Tai, 3 murid elit kini hanya tinggal kepala, tak berdaya. Kapal perang sunyi. 3 rekan mereka tumbang, dan sisanya tak berani maju. Shi Hao menantang mereka lagi, tapi tak ada satupun yang bergerak. Benar-benar memalukan, gumam beberapa murid Akademi Abadi sendiri, jijik melihat ketidakbecusan rekan-rekan mereka. Shi Hao menolak mengembalikan baju Zira Wu Tai. "Ini rampasan perangku," ujarnya. Namun permintaan baju itu datang dari salah satu murid dengan nada merendahkan. Bahkan seorang monster tua akhirnya turun tangan secara halus meminta baju itu dikembalikan. "Terima kasih atas pengingatnya, senior. Tapi aku akan mempelajarinya dulu," jawab Shi Hao tanpa gentar. Semua terdiam. Bahkan para tetua institusi Dewa Surgawi kagum. Keberanian Shi Hao bukan kepalang. Ia menolak permintaan seorang tokoh besar dan bahkan siap menantang Little Sky King. Beberapa mulai menunjukkan permusuhan. Namun, tak sedikit pula yang mulai menatapnya dengan rasa hormat. Dari palka kapal, muncullah beberapa tokoh muda luar biasa. Lelaki gagah, wanita cantik, anak-anak surga dari Akademi Abadi. Semuanya kini memandang lurus ke arah Shi Hao. Kabut abadi melingkupi sosok para murid inti Akademi Abadi. Aura mereka dalam dan menakutkan. Kemunculan mereka mengguncang pihak institusi Dewa Surgawi. Seorang tetua bahkan memuji mereka sebagai anak-anak surga yang mewarisi energi Dao sejati. Namun, komentar sarkastis dari salah satu monster tua membuat suasana berubah. Ia menyindir bahwa murid-murid institusi Dewa Surgawi hanyalah bibit muda yang belum dewasa, meski berpotensi. Lalu, konflik lama muncul lagi. Penatua kedua menuntut Shi Hao mengembalikan baju zirah biru yang dikenakan. Armor itu dulunya milik Little Sky King, sosok kuat dari Akademi Abadi. Shi Hao menolak, menyebut itu sebagai rampasan dari lawan yang menyerangnya lebih dulu. Ketika para pengikut Wu Tai mencoba mendesaknya, Shi Hao hanya membalas dengan tatapan tajam dan kalimat tajam. Mereka ketakutan. Seorang wanita misterius dari Akademi Abadi mengingatkan dengan senyum manis akan reputasi sang Little Sky King. Shi Hao tetap tenang. "Aku tidak mencurinya," katanya datar. "Ini aku rebut dari musuh yang menantangku."
monster tua akhirnya angkat bicara, membiarkan Shihao menyimpan armor itu, setidaknya untuk sementara. Kapal Akademi Abadi pun pergi, meninggalkan bayangan konflik lebih besar di masa depan. Pencarian benih 5 elemen masih berlanjut. Vulkanik besar disisir, 2 biji api dao ditemukan, namun tidak ada benih sempurna. Setengah bulan berlalu, tapi hasilnya minim. Kapal perak milik institusi Dewa Surgawi terus menyusuri benua, berpegang pada petunjuk samar dari monumen kuno. Lalu perhatian tertuju pada pohon setengah dunia, makhluk raksasa yang menyerap esensi 5 elemen. Para tetua mencurigai akar pohon itu mungkin menyegel rahasia penting. Diskusi para tetua menyingkap kemungkinan yang menakutkan. Formasi pembalikan 5 elemen, salah satu formasi paling mematikan sepanjang masa. Disebut-sebut dapat membalik tatanan dunia, dan siapapun yang mencarinya tak pernah kembali. Dengan keyakinan baru, mereka mulai menggali rahasia dari formasi itu. Diagram besar yin yang tergambar menunjukkan bahwa pohon dunia berada tepat di atas mata yin, dan titik simetrisnya, mata yin lain, mungkin adalah lokasi benih yang disegel. Ketegangan meningkat. Mereka mungkin telah menemukan rahasia besar, namun juga mungkin membuka jalan menuju bencana yang tersembunyi sejak zaman kuno. Pohon emas purba bergoyang lembut, daunnya berkilauan menyinari angkasa. Kapal perang perak melaju tenang menuju lokasi simetris di seberang tanah murni. Kita hampir sampai, ucap salah satu tetua, menatap lanskap penuh energi 5 elemen yang membumbung dari dalam bumi. Namun suasana berubah saat suara tangisan samar terdengar dari lembah di depan. Ini tempatnya, kata penatua kedua dengan serius. Di bawah sana, kabut pekat menyelimuti ngarai yang dipenuhi tulang belulang, dari kerangka berwarna giok putih emas transparan hingga ungu berkilau, semuanya milik makhluk tingkat tinggi. Mereka mengidentifikasi formasi legendaris, formasi pembalikan 5 elemen, yang kabarnya sangat mematikan. Beberapa tulang menunjukkan makhluk yang mati bertapa, bukan dalam pertempuran, seolah tengah memahami sesuatu sebelum ajal menjemput. Karena risiko tinggi, para tetua memutuskan mengirim boneka perang, makhluk kayu berbalut kilat buatan penatua kelima. Boneka itu menyusuri lembah dengan perlindungan cahaya kilat. Anehnya, tidak terjadi apa-apa. Lembah ini seharusnya mematikan, gumam salah satu tetua, heran. Penatua kelima mengamati lebih dalam, dia lewat jejak roh primordial. Setelah 1 jam, ia membuka mata. Tenang, lembah ini aman untuk dimasuki sekarang. Temuan mengejutkan muncul. Batu berukir yang menyebutkan ramuan pil abadi ditempa dengan waktu sebagai api dan dunia sebagai tungku. Rupanya tempat ini dahulu adalah lokasi penyempurnaan pil untuk membangkitkan Raja Abadi, menggunakan makhluk jahat sebagai bahan utama. Formasi 5 elemen adalah segel untuk menyempurnakan obat ini, jelas penatua kedua. Sekarang formasinya telah berhenti berfungsi, selama tidak disentuh, tempat ini tak lagi berbahaya. Namun tak semua yakin. Ukiran menunjukkan adanya benih surgawi sempurna, warisan dari proses penyempurnaan pil itu mungkin masih tersembunyi di dalam. Ketika semua mulai menyelidiki, tiba-tiba kapal perang lain muncul. Itu dari Akademi Abadi, desa penatua ketiga. Tempat ini bukan lagi milik kalian, ujar seorang monster tua dari Akademi Abadi. Kami tahu lebih banyak, dan kali ini kami tidak akan mundur. Ia menyarankan agar kedua kubu bekerja sama membuka tungku dunia itu, karena risiko yang mungkin terjadi sangat besar. Itu saja spoiler untuk episode 241 dari Donghua Series Perfect World.